Halo semuanya, saya Dr. Fadli Mahri mewakili Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Taman Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi kami, sebuah program Excel yang bernama The Excellences. Ide ini dimulai dari keresahan tim kami dalam melihat tingginya angka pending rumah sakit kami pada berita acara hasil verifikasi BPJS Kesehatan. The Excellences merupakan program untuk membaca potensi-potensi klaim pending, tidak layak, dan juga dispute. Sebelum mencoba program The Excellences, siapkan terlebih dahulu data TXT unencrypted yang bisa sama-sama kita download pada aplikasi Vclaim. Setelah itu baru kita siapkan aplikasi The Excellences. Sebelum saya masuk pada penjelasan mengenai program The Excellences, kita pelajari dahulu mengenai data yang diperlukan untuk menggunakan program ini. Seperti diketahui bahwa ada dua macam data, yaitu data encrypted dengan tampilan seperti ini. Data ini tidak dapat digunakan pada program kami. Data yang bisa digunakan adalah data unencrypted yang bisa di-download pada aplikasi Vclaim. Ini adalah contoh datanya. Data ini adalah data dalam bentuk TXT yang bisa di-download pada aplikasi Vclaim. Data ini akan dibaca oleh Excel untuk nantinya masuk sebagai data-data yang bisa diproses. Sekarang kita akan mencoba buka aplikasi The Excellences. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi The Excellences. Kita klik button main data pada aplikasi ini untuk masuk ke tahap berikutnya. Ini adalah tampilan dari main data. Selanjutnya, kita akan mempelajari caranya memasukkan data TXT unencrypted klaim BPJS. Pertama, kita pilih import. Kita pilih folder di mana kita menyimpan file tersebut. Kita pilih file pertama. Pilih yes. Import data pertama selesai, kita pilih file kedua, kita pilih yes. Import data kedua selesai. Sebelum kita bisa menggunakan tools lain pada aplikasi ini, kita perlu memproses data terlebih dahulu. Kita pilih proses, hingga keluar notifikasi proses data selesai. Kita pilih OK. Kita baru dapat menggunakan tools lain pada aplikasi ini. Selanjutnya, kita akan coba tools pertama pada aplikasi ini. Kita pilih monitoring dan evaluasi. Ini adalah gambaran dari tampilan tools monitoring dan evaluasi. Tools ini akan memproses seluruh data yang kita masukkan dan memberikan gambaran umum data. Tools ini berguna untuk menganalisa potensi-potensi hasil klaim BPJS guna mengambil keputusan manajemen. Tools ini menampilkan selisih dari tarif inasi bijis dan rumah sakit, gambaran severity level dari seluruh kasus yang dilayani, discharge status, dan juga jumlah kasus berdasarkan pengelompokan rawat jalan rawat inap. Ini adalah grafik berdasarkan severity level. Kita kembali ke main data. Selanjutnya, kita akan coba tools Case Mix Main Group. Kita pilih. Ini adalah tampilan layar dari tools Case Mix Main Group. Tools ini akan menampilkan jumlah kasus yang telah ditangani di rumah sakit berdasarkan kode Case Mix Main Group. Tools ini juga meranking jumlah kasus dari yang paling banyak ditangani hingga yang paling sedikit ditangani. Di samping kanan juga ada grafik dari jumlah kasus yang ditangani per kode Case Mix Main Group. Ada beberapa tools yang bisa digunakan pada Case Mix Main Group. Yang pertama adalah tools Ranking Case. Kita pilih. Ini adalah gambaran tampilan dari Ranking Case. Pertama, kita akan coba pilih Codes of Queue. Akan muncul notifikasi data dengan grup kode inasi bijis Q telah tersedia. Kode grup inasi bijis Q adalah pasien yang datang untuk kontrol. Tools ini akan menampilkan seluruh pasien yang datang berobat untuk kontrol penyakitnya. Selanjutnya, kita akan coba tools ranking 1 sampai 5. Apabila dari data yang Anda masukkan, jumlah kasus ranking 1 bukan kode H, maka icon juga akan berubah. Sekarang kita akan coba pilih ranking 1. Setelah data selesai diproses, akan muncul notifikasi data ranking 1 dengan grup kode inasi bijis H telah tersedia. Tools ini akan menampilkan kasus yang paling banyak ditangani dari data yang dimasukkan. Tools ini akan menampilkan seluruh data dengan kode inasi bijis H. Hal yang sama juga akan keluar apabila kita memproses ranking 2 sampai ranking 5. Kita kembali ke Case Mix Main Group. Selanjutnya, kita akan coba tools Readmission. Kita pilih. Pada tools Readmission, terdapat 3 tools yang dapat digunakan, yaitu data rawat jalan kurang dari 7 hari, rawat inap berulang kurang dari 30 hari, dan pasien yang berobat rawat jalan dan rawat inap di hari yang sama. Kita pilih tools pertama, rawat jalan kurang dari 7 hari. Kita tunggu sampai notifikasi keluar. Tools ini akan menangkap seluruh pasien yang datang berobat rawat jalan kurang dari 7 hari. Akan diberikan penanda merah seperti ini.
Sebagai contoh, pasien ini datang berobat pada tanggal 10 Juni 2022, lalu datang kembali pada tanggal 14 Juni 2022. Sehingga kedatangan kedua yang kurang dari 7 hari akan diberikan penanda. Tim Case-Mix sebaiknya melakukan verifikasi ulang apakah kedatangan tersebut tepat. Seperti pada contoh, pasien ini datang di poli yang berbeda. Lalu pada contoh lain, pasien ini datang berobat pada tanggal 16 Juni 2022, lalu kembali datang pada tanggal 21 Juni 2022, sehingga kedatangan kedua diberikan penanda. Dengan DPJP juga sama, sehingga tim Case-Mix dapat menangkap bahwa kedatangan kedua ini mungkin tidak sesuai dengan aturan BPJS. Selanjutnya, kita akan coba tools rawat inap kurang dari 30 hari. Kita pilih. Tools ini akan menampilkan seluruh pasien yang datang berobat rawat inap berulang dalam 1 bulan. Sebagai contoh, pasien ini masuk perawatan pada tanggal 17 Juni 2022 dan dipulangkan pada tanggal 21 Juni 2022, lalu kembali berawat inap pada tanggal 24 Juni dan keluar pada tanggal 29 Juni. Sehingga pasien ini datang berobat rawat inap lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Sehingga tim Case-Mix perlu melakukan verifikasi apakah perawatan pasien tersebut sesuai dengan kaidah BPJS. Selanjutnya, kita akan coba tools terakhir, yaitu tools hari yang sama. Tools ini akan menangkap seluruh pasien yang datang berobat lebih dari 1 kali dalam 1 hari. Sebagai contoh, pasien ini datang berobat pada tanggal 6 Juni lebih dari 1 kali. Kita bisa membedakan apakah pasien datang berobat rawat jalan atau rawat inap dengan melihat digit terakhir dari kode INA CBJS yang merupakan kode severity. Sebagai contoh, pasien ini datang berobat pada 6 Juni pertama ke poli dengan kode severity 0, lalu masuk ruang perawatan dengan kode severity 2. Tim Case-Mix sebaiknya melakukan verifikasi apakah kedatangan tersebut tepat atau tidak sesuai dengan aturan BPJS. Kita kembali ke readmission dan kita kembali ke Case-Mix main group. Selanjutnya, kita akan mencoba tools case by case. Kita pilih. Pada case by case, ada beberapa tools yang dapat digunakan. Yang pertama, tools coding tidak lengkap. Kita pilih. Kita tunggu sampai proses selesai dan muncul notifikasi sebagai berikut. Sebagai contoh, pasien ini memiliki diagnosis Z09.8 yang merupakan diagnosis kontrol, namun tidak disertai oleh diagnosis sekunder lain. Seharusnya diagnosis kontrol disertai dengan diagnosis sekunder. Kita kembali ke case by case. Selanjutnya terdapat tools tindakan beda spesialisasi. Tools ini akan menangkap prosedur atau tindakan yang spesifik untuk suatu spesialisasi, namun dikodekan kepada spesialis lain yang tidak sesuai. Selanjutnya terdapat tools kesesuaian PX dan DX. Tools ini akan menangkap prosedur yang tidak sesuai dengan diagnosis yang dikodekan. Selanjutnya juga terdapat tools high potential pending, yang menangkap kode-kode kasus yang memiliki potensi pending tinggi untuk dapat diverifikasi ulang sebelum dikirimkan. Selanjutnya adalah tools ketidaksesuaian coding, yaitu tools yang menangkap kode diagnosis yang seharusnya digabung atau dikodekan menjadi diagnosis lain sesuai kaidah coding BPJS. Atau dalam bahasa coding BPJS disebut kode kombinasi yang merupakan dua kondisi utama yang digabung menjadi satu kode diagnosis, atau sistem dagger dan asterik. Kita pilih. Kita tunggu sampai proses pencarian selesai hingga muncul notifikasi seperti berikut. Ini adalah beberapa contoh dari ketidaksesuaian coding, seperti diagnosis yang seharusnya digabung, atau diagnosis yang seharusnya dikodekan dengan gabungan dagger asterik. Kita kembali ke case by case. Selanjutnya kita akan coba tools verifikasi file. Kita pilih. Tools ini sebetulnya berfungsi seperti search engine berdasarkan kode ICD-10 dan ICD-9CM yang mungkin Anda khawatir adanya ketidaktepatan dalam mengcoding. Di layar ini kami juga telah menyiapkan beberapa coding prosedur dan diagnosis yang umumnya ditemukan pada rumah sakit kami. Jika Anda ingin di luar dari kode-kode tersebut, kami telah menyiapkan kolom search engine yang dapat mencari diagnosis yang Anda kehendaki. Sebagai contoh, kita coba kode Z. Terus ini akan menangkap seluruh kode INA CBG Z ataupun diagnosis Z. Atau seperti lebih spesifik, kita cari A15. Maka search engine akan mengeluarkan kode diagnosis A15. Selanjutnya kita akan coba tools Special CMG dan BA kesepakatan. Kita pilih. Kita pilih Search by Potential Special CMG. Tools ini sebenarnya berguna untuk melihat potensi pemberian layanan yang termasuk dalam Special CMG, baik itu diagnostik maupun terapeutik, dan juga untuk mendeteksi adanya coding Special CMG yang mungkin tidak diinput pada e-claim. Kita pilih. Dari data yang kami masukkan, ada mungkin 4 kode yang mungkin potensial sebagai Special CMG. Kita lihat contoh yang pertama. Pada kasus ini, pasien memiliki kode diagnosis I21 yang merupakan infark miokard, yang apabila diberikan kode Special CMG DD01I atau terapi streptokinase, maka dapat dikodekan sebagai Special CMG. Contoh lain.
Sebagai contoh lain, terdapat pasien dengan kode INES-CBGS D413 yang apabila memiliki kode diagnosis D56.1, pada kasus ini tidak, dan diberikan kode spesial CMG yang tepat, maka dapat memiliki tarif INES-CBGS yang berbeda. Selanjutnya kita akan coba tools search by berita acara kesepakatan BPJS. Kita pilih. Tools ini berguna bagi tim anti-fraud untuk melakukan pemeriksaan ulang kode-kode coding ICD-10 dan ICD-9-CM yang high potential pending. Kita akan coba tools ini. Pilih aspek coding. Kita pilih contoh pertama. Sebagai contoh kita pilih diagnosis A01. Alat sudah menangkap seluruh pasien dengan kode diagnosis A01. Lalu di atasnya sudah ada keterangan mengenai aspek coding, perhatian khusus dan juga keterangan DX dan PX yang berguna bagi tim Cashmix untuk melakukan verifikasi apakah diagnosis-diagnosis yang diberikan pada pasien di bawah sudah sesuai dengan aspek coding, perhatian khusus dan juga keterangan dari BPJS Kesehatan. Kita coba dari aspek medis. Dari aspek medis kita coba contoh A15. Sini kita sudah tangkap pasien dengan kode diagnosis A15, lalu juga keterangan yang sama dari segi aspek coding, perhatian khusus dan juga keterangan DX dan PX yang mungkin berguna bagi tim Cashmix untuk melakukan verifikasi. Setelah semua selesai, kita kembali ke Cashmix main group, lalu kita bisa kembali ke main data. Terakhir, untuk mengakhiri seluruh proses, kita bisa pilih tombol exit yang akan menghapus semua data dan mengeluarkan kita dari program The Excellences. Jadi itu dia fitur-fitur yang diberikan aplikasi The Excellences. Untuk permintaan aplikasi dan informasi lebih lanjut seputar aplikasi ini, kalian bisa menghubungi kami melalui ke RSUD Taman Sari. Selain itu, aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga apabila ada feedback untuk aplikasi kami, kalian bisa memberikannya melalui RSUD Taman Sari. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini. Saya Dr. Fadli Mahri, mewakili RSUD Taman Sari, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.